Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rifki Kurnia Asy'ari, Rima Nur Ekawati, dan Salsabila Fatimah. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika dan Profesi Guru dengan judul Tugas dan Fungsi Guru. Adapun pembahasannya, yakni kita akan mengulas terlebih dahulu tentang tugas, apa itu tugas, apa pengertian dari fungsi, dan apa pengertian sejatinya dari guru. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi guru dan tugas guru. Nah, untuk yang pertama yaitu tugas. Pengertian tugas sendiri adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan optimal dan menjadi wujud dan tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Dan tugas guru sendiri yaitu mendidik atau mentransfer ilmu kepada peserta didik atau murid-muridnya. Dan untuk yang kedua yaitu fungsi. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi didasarkan pada penggolongan suatu bidang, seperti pendidik digolongkan dengan pendidik lainnya dan menjadi satuan yaitu guru. Agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan dipandu dari atasan secara bersama. Dan yang ketiga yaitu guru. Guru secara pengertian guru yaitu secara bahasa Jawa itu biasa dikatakan digugu dan ditiru. Digugu itu maksudnya itu diperhatikan, dan ditiru itu ditiru tindak tanduk atau tingkah lakunya yang baik-baik saja. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Tugas mempunyai pengertian sesuatu yang dibebankan kepada seseorang dan dituntut untuk tanggung jawab atau menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, sebagai guru apa saja yang tugas-tugasnya yang harus dikerjakan? Yang pertama, menurut Al-Nahwawi, tugas seorang guru itu ada dua. Ini yang dimaksud tugas pokok ya. Jadi tugas pokoknya itu ada dua. Yang pertama itu penyucian, yang kedua itu adalah pengajaran. Penyucian itu apa? Penyucian itu berhubungan dengan jiwa. Jadi guru itu harus istilahnya memperbaiki jikalau ada peserta didik atau anak didik itu yang akhlaknya kurang sesuai dengan agama kita, agama Islam ini. Yang kedua itu adalah dia itu tugasnya sebagai penyampaian. Apa maksudnya dari penyampaian? Yaitu seorang guru harus bisa menyampaikan ilmu pengetahuan dari seorang guru itu ke murid, atau transfer of knowledge. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal atau beberapa tugas dari seorang guru. Pertama adalah dia itu mendidik secara dengan cara mengajar. Ada juga memberi contoh, indoktrinasi, perintah dan larangan, membiasakan, dan juga cara-cara atau treatment lainnya agar supaya anak didik kita itu bisa menyerap ilmu dari kita dan dapat digunakan tidak hanya pada menit atau detik itu saja, tetapi bisa istilahnya dibuat tabungan untuk besok masa depan mereka. Ini sejalan dengan semboyan terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kersa tut budi handayani. Yang pertama ing ngarsa sung tulodo, yaitu yang di depan itu memberikan contoh. Yang di depan itu pasti kan kelihatan duluan. Nah, di situ yang di depan itu harus memberikan arahan atau memberikan contoh yang baik. Yang kedua adalah
Ing madya mangun karso, atau yang di tengah itu memberikan semangat atau dorongan jikalau yang di depan itu ngedown. Yang ketiga adalah tutwuri handayani. Jadi seorang guru itu dia itu harus menopang atau ikut kalau bahasa Jawa itu ngawe-ngawe agar arah didiknya itu tidak terperosot ke jalan yang buruk dan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Dan ada juga tugas yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada tugas profesi, tugas dalam bidang kemanusiaan, dan juga kemasyarakatan. Kalau profesi ini bersangkutan dengan dia bekerja, pekerjaan apa dia, yaitu pekerjaan sebagai guru itu dia itu sebagai pendidik, pengajar dan sebagainya. Kalau di bidang kemanusiaan berarti dia itu harus menjadi maksudnya kemanusiaan di sini adalah saat berada di sekolah, guru itu harus menjadi panutan pada murid-murid. Apabila murid nakal, apabila murid ramai itu bagaimana? Nah, itu di situ treatment guru harus sesuai dengan keadaan kelas. Yang terakhir adalah di bidang kemasyarakatannya, itu di situ guru itu menjadi ujung tombak atau kompas bagi mereka yang mengalami awam terhadap ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan tugas guru dari saya. Saya persilakan Mbak Salsabila Fatimah untuk menjelaskan fungsi guru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari guru. Yang pertama, fungsi dari guru itu yakni guru sebagai perancang kurikulum, di mana sistem pendidikan terutama yang ada di Indonesia, di negara kita ini, telah mengesahkan kurikulum yang baru yang berguna untuk memperbaiki proses pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di sini guru atau pengajar ia sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum yang nantinya akan disampaikan oleh para peserta didik. Fungsi selanjutnya yakni guru bertemu dengan para peserta didiknya dalam setiap harinya, sehingga ia sangat tahu kebutuhan dan kemampuan individu setiap peserta didiknya. Fungsi selanjutnya yakni guru sebagai pemimpin. Nah, guru ini di suatu lembaga, di sekolah, guru sebagai pengganti orang tua, di mana guru sangat dibutuhkan untuk memandu jalannya pembelajaran di dalam kelas. Di sini arti dari pemimpin di dalam kelas atau pemimpin di suatu lembaga, guru dapat memberikan hal-hal baik, tentunya sebagai bekal para peserta didik saat berada di sekolah atau saat sudah berada di lingkungan masyarakat. Fungsi selanjutnya yakni guru sebagai sponsor dalam kegiatan peserta didik. Sponsor di sini maksudnya guru memberikan atau membagikan hal baik, hal positif kepada para peserta didik. Fungsi selanjutnya yakni guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi dalam membimbing para peserta didik. Guru di sini diharapkan membantu dalam penyelesaian masalah dan pemutusan permasalahan yang dialami oleh para peserta didik. Selain itu juga fungsi dari guru harus selalu aktif dalam segala aktivitas para peserta didik. Jadi dia tahu perkembangan individu dari setiap peserta didik. Misalnya dalam kerja kelompok, dalam tugas harian, dalam tugas kelompok, dan juga dalam ekstrakurikuler. Nah, dengan ekstrakurikuler ini anak mendapatkan materi tambahan di mana skill dan kemampuan mereka lebih terasah dan terarah. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus mengarahkan kemana para peserta didik ini bisa mengasah kemampuan, minat, dan bakat mereka. Nah, dengan kita mengamati poin-poin fungsi dari guru tadi, nyatalah bahwasannya fungsi dari guru tidaklah mudah dan tidaklah ringan. Guru mempunyai 2 beban berat, yakni ia sebagai pengajar dan ia juga sebagai pendidik.
Dengan memikul dua beban yang ada ini, diharapkan guru harus mempunyai ruh mudaris. Ia harus mempunyai rasa keterpanggilan jiwa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, seorang pendidik atau seorang guru ini dapat bekerja dengan optimal dan juga bekerja dengan ikhlas. Baiklah, cukup sekian dari presentase kami kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ke depannya bagi kalian semua. Cukup sekian, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.